Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu dalam IHMPT minggu pertama di bulan September. Adik-adik, kita akan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum ibadah, mari disiapkan Alkitabnya. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Sebelum kita mulai ibadah adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersaat teduh. Mari kita menghadap Tuhan bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Satukan hati dan pikiran kita bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul Bapa bersama-sama, walaupun kami dibatasi oleh jarak Bapa, tapi kami siap untuk beribadah bersama. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan setiap firman yang akan kami baca dan kami dengar, biarlah apa yang kami renungkan nanti Bapa bisa kami lakukan juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal.
hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kita akan membagi kelas adik-adik. Untuk yang Eka, adik-adik yang SMP akan bersama dengan Kak Tasya, dan adik-adik yang Dwi atau yang SMA akan bersama dengan Kak Amel. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus adik-adik teruna di kelas Dwi. Gimana kabarnya adik-adik di hari Minggu pagi ini? Kamel berharap adik-adik tetap bersemangat, bersuka cita, karena kita akan bersama-sama merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan belajar satu bagian firman Tuhan adik-adik yang terambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius, tepatnya dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kamel mau menyampaikan sedikit latar belakang dari bagian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, ya, Rasul Paulus ini dia menghabiskan waktu bertahun-tahun berkeliling dan memulai gereja-gereja baru. Dan Paulus itu membentuk tim rekan kerja yang besar di dalam misi tersebut dengan Timotius, salah satu tim di dalamnya. Nah, pada suatu hari adik-adik, Paulus ini sedang berada di kota yang bernama Listra. Dan di sana Paulus bertemu dengan ibu dan nenek Timotius yang sangat setia. Kisah ini ada dalam Kisah Para Rasul 16. Adik-adik bisa baca ya nanti ya. Nah, pada pertemuan itu Paulus terkesan dengan semangat dan pengabdian Timotius terhadap Tuhan Yesus, sehingga selama bertahun-tahun Paulus membimbing dan mementori Timotius. Dan akhirnya Paulus mulai mengirim Timotius di dalam misi ke berbagai gereja. Jadi ketika Paulus itu mendengar ada kabar tentang sekelompok pemimpin yang menyusup masuk ke dalam gereja yang cukup berpengaruh di kota Efesus, para pemimpin ini mereka menyebarkan pandangan yang salah tentang Yesus, dan mereka salah mengajarkan tentang arti dari mengikut Yesus, sehingga Paulus pun berani mempercayakan Timotius untuk menghadapi para pemimpin-pemimpin dengan ajaran yang aneh ini untuk memulihkan gereja di sana. Nah, setelah Timotius tiba di sana, Paulus kemudian mengirimkan surat ini, bagian pertama yang tadi kita sudah baca itu, untuk menindaklanjuti dan memberi petunjuk tentang bagaimana Timotius harus menyikapi dan memenuhi misi tersebut. Nah, untuk surat bagian ini secara khusus adik-adik, untuk desain dan struktur penulisan surat ini, menurut kakak, ini merupakan sebuah surat yang sangat keren adik-adik. Kenapa keren? Karena surat ini begitu lengkap adik-adik. Ada amanat pembukaan dan amanat penutup bagi Timotius untuk menghadapi para pemimpin-pemimpin dengan teologi buruk tadi itu, gitu ya. Jadi pada bagian awal surat, Paulus sudah menjelaskan kepada Timotius tentang tujuan Paulus mengutus Timotius ke Efesus. Kemudian di ayat 12-16 yang kita baca, kakak akan membagi-bagi itu ya, menjelaskan per ayatnya adik-adik. Ayat 12 pada bagian ini, Paulus menyatakan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas perubahan hidup Paulus yang sedemikian rupa. Bahkan ia bersyukur karena Tuhan sudah mempercayakan pelayanan Injil kepada Paulus. Kemudian di ayat ke-13, adik-adik, Paulus tidak ragu-ragu mengakui bahwa dahulu Paulus itu adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang yang memiliki karakter yang sangat ganas. Nah, bagian ini secara tidak langsung, Paulus mau menyatakan empatinya kepada orang-orang yang pada saat itu masih hidup dalam dosa seperti yang dia pernah hidupi, yaitu orang-orang yang durhaka, orang-orang lalim, orang-orang fasik, orang-orang yang duniawi, dan lain-lain. Secara khusus itu kita bisa lihat di ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dalam 1 Timotius pasal yang pertama. Kemudian lanjut di ayat 14 sampai ayat 15.
di sini isi surat Paulus sudah mulai berkembang adik-adik. Paulus tidak hanya berhenti menunjukkan rasa empatinya kepada orang-orang yang berdosa tadi, yang sama seperti dia, tetapi Paulus pun mau menyatakan bahwa memang dulu dia punya masa lalu yang seperti itu, tetapi ia ditangkap oleh Tuhan, ia diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, sehingga hidupnya itu menjadi berubah. Nah, seperti Paulus yang tidak hidup lagi kembali ke dalam dosa, dia kemudian bertobat, dia kemudian berbalik hidupnya, yang sebelumnya salah jalan gitu ya. Adik-adik tahu ya, Paulus itu dulu orang yang pekerjaannya mengejar orang Kristen, menganiaya orang Kristen, bahkan sampai membunuh orang-orang Kristen, karena dia sangat membenci orang-orang Kristen. Tapi kemudian dia ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian Tuhan mengubahkan hidupnya Paulus hingga akhirnya dia bisa menjadi seorang rasul yang sangat besar. Nah, adik-adik, Paulus dalam perjalanan imannya, dia tidak sedikit pun terbersit keinginan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Dia tidak lagi kembali menjadi orang yang ganas, orang yang menghujat, orang yang sangat jahat dan lain-lain. Tapi dia mengarahkan pandangannya ke depan, dia mengikuti jalan yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan untuk dia lakukan. Nah, disinilah inti dari apa yang mau Paulus sampaikan, bahwa ketika kita sudah ditangkap oleh Tuhan, ketika hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan, serahkan hidup kita tuh sepenuhnya, 100%. Bukan setengah-setengah gitu ya. Hari ini bertobat, besok balik lagi, besok bertobat, lusa balik lagi. Enggak seperti itu adik-adik. Tapi Paulus di sini mau menegaskan bahwa karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dia, hidupnya tidak lagi sia-sia, dan dia tidak bermain-main dengan panggilan hidupnya itu. Dia berjalan menurut rencana Tuhan. Nah, ini ditegaskan kembali sampai di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-16. Paulus mau bilang bahwa dia tahu, dia sadar betul dia adalah orang yang paling berdosa. Ya, di ayat 16 adik-adik bisa lihat ya. Sebagai orang yang paling berdosa, itu maksudnya diri Paulus itu sendiri. Tapi Paulus di sini bersaksi bahwa sekalipun dia adalah orang yang paling berdosa, tapi Tuhan Yesus itu justru menunjukkan seluruh kesabarannya, mencurahkan seluruh kasih-Nya untuk menyelamatkan Paulus. Nah, di sini Paulus berani berkata bahwa ia menjadi contoh bagi orang-orang atau bagi mereka yang percaya kepada Kristus dan mendapatkan hidup yang kekal. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus mau menegaskan bahwa yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan perbuatan baik kita, bukan karena dia bertobat, dulunya orang jahat, kemudian jadi orang baik, kemudian akhirnya dia diselamatkan, bukan. Tapi karena dia diselamatkan, dia dimampukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di sini kuncinya adalah memiliki hubungan yang benar, memiliki iman yang benar terhadap Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah yang memampukan Paulus kemudian berani melangkah meninggalkan masa lalunya yang begitu kelam, karena dia seorang pembunuh adik-adik ya. Itu sangat mengerikan sekali gitu. Tapi dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Dia memilih untuk berjalan bersama-sama Tuhan Yesus, dan dia justru dipakai Tuhan untuk menyatakan Injil kebenaran Kristus. Nah, Paulus di sini mau menguatkan Timotius supaya Timotius itu tidak terpengaruh dengan orang-orang yang tadi itu ya, pemimpin-pemimpin yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang salah tentang Kristus, tentang Injil Tuhan Yesus, tapi kembalilah kepada kebenaran Injil. Nah, di bagian selanjutnya, di perikop-perikop selanjutnya, kita bisa lihat bahwa Paulus kemudian menuliskan suratnya, melanjutkan suratnya dengan mengingatkan kepada Timotius akan tugas-tugas Timotius di dalam pelayanannya di dalam gereja tersebut. Tapi kita bacaannya sampai ayat 17 aja ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu ya apa tujuan dari Paulus menuliskan surat bagi Timotius dan seperti apa tadi ceritanya. Terus apa hubungannya sama kehidupan kita ya? Apa relevansinya dengan adik-adik teruna khususnya kelas 2? Nah, Kamel mau mengajak kita untuk melihat kehidupan kita saat ini.
Yang pertama, yuk kita cek iman kita. Nggak kelihatan sih ya adik-adik ya, tapi kita tahu sudah sejauh mana sih kita itu percaya dengan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Apakah selama ini aku mengikuti ibadah setiap minggunya itu karena memang aku rindu belajar firman Tuhan, aku rindu bertumbuh dalam Tuhan Yesus, atau hanya sekedar rutinitas ya. Tapi satu hal yang mau Kak Amel bagikan kepada adik-adik, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita diundang masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, kemudian kita beribadah kepadanya, itu merupakan satu respon iman kita yang harus itu dengan sadar kita lakukan. Seperti Paulus yang tidak lagi mengingat akan masa lalunya ya, yang orang jahat, yang pembunuh dan lain sebagainya, tapi kemudian dia bertobat dan dia berbalik hidupnya mengarah kepada jalan yang benar, sehingga ia pun dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan tulisan-tulisan Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus dalam kitab-kitab yang kita punya dalam Alkitab kita itu tuh, adik-adik, akhirnya menjadi berkat bukan hanya bagi orang-orang yang hidup sezaman dengan Paulus saat itu, tapi sampai saat ini, ribuan tahun kemudian, bahkan sampai nanti, itu menjadi berkat, itu menjadi Injil, menjadi berita Injil yang menjadi kekuatan bagi semua orang yang percaya. Nah adik-adik, maukah kita juga dipakai oleh Tuhan seperti Tuhan memakai Paulus menjadi berkat bagi Timotius dan bagi gerejanya? Adik-adik, coba kita lihat sekeliling kita ya. Ada nggak orang-orang atau adik-adik yang lebih kecil daripada kalian, misalnya adik-adik di kelas EK atau adik-adik di Pelkat PA, pelayanan anak, mereka itu melihat loh sosok-sosok kakak-kakak di gereja mereka. Salah satunya adalah kalian. Nah, apakah sebagai saudara seiman, kalian pernah nggak berpikir, sudahkah hidup saya bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi adik-adik yang lebih kecil umurnya dari saya ini, yang memperhatikan saya, yang memperhatikan aku gitu. Adik-adik, berkaca dari Paulus yang menjadi contoh bagi Timotius, adik-adik juga bisa kok menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak PA atau adik-adik di kelas EK. Walaupun kalian masih muda usianya, tapi kalian itu adalah kakak-kakak bagi mereka. Nah, walaupun tidak saudara kandung ya adik-adik, tetapi di dalam Tuhan kita semua bersaudara dan kita adalah kakak rohani bagi orang-orang yang lebih muda pada kita. Nah, maukah kita peduli dengan kehidupan rohani mereka? Maukah kita menjadi teladan juga bagi adik-adik yang di bawah kita? Kakak kasih contoh, misalkan adik-adik kalau dikasih kesempatan untuk melayani gitu ya, maukah adik-adik mengambil bagian di Pelkat, di pelayanan kategorial? Adik-adik yang kelas duit sebentar lagi tidak terasa akan mengikuti katekisasi dan kemudian di CD. Nah, kemudian adik-adik bergabung di gerakan pemuda. Maukah adik-adik juga ikut memperhatikan, mengambil bagian dalam pelayanan? Ya, ada banyak pelayanan di gereja ini adik-adik. Tapi ketika kita mau mengambil bagian, kita menjadi berkat, kita mau memberitakan Injil, keselamatan Tuhan Yesus kepada adik-adik di bawah kita, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita itu adik-adik. Dan adik-adik punya kesempatan untuk melayani juga di PT maupun di PA. Nah, kenapa kok kita jadi membahas menyinggung PA gitu ya adik-adik? Karena bulan September ini adalah memperingati hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak juga adik-adik. Nah, itu merupakan adik-adik kita juga di dalam iman. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita lakukan sebagai kakak-kakak untuk menjadi berkat bagi adik-adik kita di PA? Nah, adik-adik pikirkan ya, kalian punya banyak kreativitas, kalian punya banyak kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang bisa membangun iman adik-adik kalian. Karena adik-adik, tahukah adik-adik, setiap orang itu membutuhkan pembimbing untuk mengenal Kristus, untuk berjalan bersama-sama, lebih mengenal Tuhan Yesus, untuk mengenal iman di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh para kakak layan kalian. Bukan cuma di PT, tapi dari PA. Kita yang dulu nggak tahu apa-apa adik-adik, tapi
tapi karena ada kakak-kakak, ada bunda-bunda yang menolong kita lebih mengenal tentang Tuhan Yesus dan karya keselamatan yang Yesus lakukan, sehingga kita bisa ada di saat ini, adik-adik. Nah, sehingga sekarang kalian juga punya kesempatan yang sama untuk bisa menyatakan Injil, memberitakan Injil kepada generasi di bawah kalian. Walaupun kalian masih sangat muda, tapi kakak percaya kalian punya ide-ide yang sangat luar biasa, bahkan sikap dan teladan kalian lah itu bisa menjadi berkat juga bagi adik-adik di bawah kalian. Nah, adik-adik, Paulus adalah pembimbing yang sabar bagi Timotius. Belajar dari Paulus yang tadi kita udah lihat ya, bagaimana dia sangat laten, sangat sabar, satu persatu pelan-pelan mengajari Timotius. Nah, kira-kira sifat dan karakter seperti apa yang kamu harus miliki kalau kamu dipanggil menjadi seorang pembimbing rohani bagi adikmu sendiri, misalnya di rumah, atau orang yang lebih muda, misalnya di gereja. Sifat dan karakter seperti apa? Coba adik-adik pikirkan ya. Nah, hal-hal baik yang kalian pikir itu seharusnya ada di dalam seorang pelayan atau sebagai seorang yang mau dipakai Tuhan menjadi berkat. Doakan itu dan pelajari, tanya Tuhan, cari itu di dalam firman-Nya, dan kiranya Tuhan akan menguatkan iman percaya kita semua supaya kita semakin hari semakin bertumbuh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, kakak akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hati kita, adik-adik, menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Mari kita merespon firman Tuhan tersebut dengan bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 240, Kasih Tuhanku Sungguhlah Ajaib. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Tasya. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Bapa. Kami yakin dan percaya jarak bukanlah menjadi halangan bagi kami semua untuk bisa berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami dengar. Biarlah kami selalu bersyukur dengan segala anugerah dan keselamatan yang datang dari Tuhan saja. Biarlah kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Bapa, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Memasuki akhir-akhir tahun 2020 Bapa, kondisi negara kami yang masih belum stabil karena pandemi COVID-19 ini Bapa, biarlah kami selaku masyarakat boleh bahu-membahu bersama-sama Bapa untuk mematuhi seluruh aturan yang ada Bapa, sehingga kami boleh cepat pulih. Kami boleh kembali juga Bapa, adik-adik kami boleh bisa bersekolah kembali. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh jajaran pemerintahan yang ada Bapa, dari presiden, wakil presiden,
para menteri hingga ke tingkat yang di desa-desa Bapa maupun yang di kabupaten. Biarlah Bapa, para pemimpin daerah ini Engkau boleh beri hikmat kebijaksanaan sehingga boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijak Bapa untuk kepentingan seluruh masyarakat di sini Bapa. Kami mau berdoa Bapa juga untuk para tim medis, baik dokter, perawat, para relawan yang sudah menjadi garda terdepan dalam memerangi COVID-19 ini Bapa. Engkau berkati mereka Bapa yang sudah rela meluangkan waktunya untuk jauh dari keluarga Bapa, agar mereka bisa membantu menjadi garda terdepan. Engkau berkati mereka, jauhkan mereka dari sakit, penyakit, dan mara bahaya Bapa. Biarlah mereka boleh Engkau lingkupi berkat yang luar biasa sehingga pekerjaan mereka boleh menjadi berkat untuk menyembuhkan orang lain Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gerejamu terkhusus GPIB Maranatha Denpasar Bapa. Berkatilah gereja ini Bapa dan jemaat-jemaatnya dan juga seluruh PHMJ Bapa yang bertugas. Biarlah Engkau boleh pakai kami satu persatu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami juga Bapa. Biarlah seluruh kegiatan yang boleh dalam proses perancangan Bapa ataupun sedang dilaksanakan dan sudah dilaksanakan Bapa, semuanya yang kami rancang ini hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami Bapa. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu melingkupi kedua orang tua kami dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh melihat kedua orang tua kami dalam kondisi sehat dan selamat yang semuanya hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami dalam kerja dan usahanya. Biarlah apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi pergumulan, orang tua kami selalu mengandalkan Tuhan saja dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk pendidikan adik-adik klien kami Bapa. Biarlah walaupun mereka harus belajar di rumah dengan segala keterbatasan Bapa, tapi mereka boleh semangat untuk tetap menuntut ilmu sehingga mereka boleh terus belajar dan mereka boleh terus meraih cita-cita mereka. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk janda, duda, fakir miskin, serta anak-anak terlantar. Ampuni kami Bapa, jikalau kami belum menggunakan seluruh berkat yang Tuhan berikan untuk kami salurkan kepada saudara-saudara kami yang belum beruntung seperti kami Bapa. Ampuni kami jikalau kami masih kurang peduli dengan saudara-saudara di sekitar kami Bapa. Biarlah Bapa, Engkau yang boleh lindungi saudara-saudara kami ini Bapa. Biarlah apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka boleh Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami.
yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengutusan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Bahkan kami mendengar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ajarkan kami Tuhan, agar kami bisa meneladani Kristus yang peduli terhadap sesama kami. Seperti Paulus yang peduli terhadap jemaatnya, karena itu ia mengutus Timotius untuk menggembalakan dan memimpin jemaat di Efesus saat itu Tuhan. Pakailah kami juga Tuhan, anak-anak-Mu, kami sebagai seorang kakak, jadikan kami teladan yang benar bagi adik-adik kami, baik di kelas EK maupun di kelas di PA ya Tuhan. Dan demikian kami juga di rumah, kami bisa menjadi teladan bagi adik-adik kami, bagi saudara-saudara kami yang memerlukan contoh dan teladan dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, beribadah dan memuji nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya tinggal tetap di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Biarlah apa yang sudah kita renungkan, apa yang sudah kita dengar bersama bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.